Fa'innahu yakhruju naqiyan khalisan nadifan. Kalau amalan itu muncul, lahir, didorong dari hati yang zuhud, hati yang tidak punya tendensi, ya. Kalau sekarang ada orang mungkin bagi susu, nah sebelumnya bagi-bagi tidak, itu dapat dilihat, ya. Kalau dulu tidak pernah kasih makan, terus sekarang menjanjikan akan ngasih makan siang. Nah, jadi ada tendensinya tentu saja adalah ya secara indahnya dapat kita tangkap bahwa ada kepentingan, ya. Tapi kalau min qalbin zahidin, dari hati yang penuh dengan rasa zuhud, ya, tidak ada kepentingan terhadap orang lain, maka ada karomah-karomah dari para aulia. Saya baca di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini seorang alim, seorang ulama, seorang pejuang, dan seorang yang dermawan. Kedermawannya itu luar biasa, ya. Beliau harus menghadapi benturan dengan penguasa ketika itu, di samping menghadapi serangan dari Tatar, sehingga harus mengungsi pergi dari Haron. Sekarang ini perbatasan antara Suriah dan Turki. Dulu kota yang juga pernah ditinggali oleh Nabi Ibrahim. Tinggal di Haron, dan kemudian karena serangan Tatar harus mengungsi ke Damaskus. Di Damaskus beliau selalu bersedekah. Ada janda tua yang setiap hari dikasih makan, dikirimi makan oleh beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang mengherankan, Ibnu Taimiyah ini dipenjara, ya, beberapa kali dipenjara, dan ketika dipenjara itu selalu dikunjungi oleh murid-muridnya. Di antara dua murid beliau yang sangat terkenal adalah Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, yang kita kenal dengan Ibnu Katsir, yang mengarang tafsir Ibnu Katsir, yang orangnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Kedua orang ini heran, kok ada cerita dari janda tua itu yang mengatakan setiap hari saya ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap hari dia datang ke rumah seperti biasa, dia kasih makan, kirimi makanan, antar makanan, ya. Lalu kedua muridnya ini menanyakan kepada Ibnu Taimiyah di penjara, wahai Syekh, saya dengar saya tetap saja keluar, ya, memberi makan janda tua itu, ya. Padahal saya kan di sini. Apakah memang ada kesempatan keluar, ya? Lagi pula orang di penjara masih sedekah, ya. Enggak, saya enggak kemana-mana. Saya enggak bisa kemana-mana kecuali dikunjungi oleh Anda. Nah, lalu siapa yang datang ke janda tua itu? Karena ini ceritanya valid, ini bukan karang-karangan, bukan hoax, tapi betul-betul dari orang itu, dari asatu, dari sumber aslinya, ya. Maka Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa memberikan jawaban, hum ikhwanuna minal jinni yaqumuna bimaqamina. Itu jin-jin gitu loh, jin-jin kawan kita yang menggantikan pekerjaan kita, ya. Jadi karena kesolehan Ibnu Taimiyah, ada jin, ya, yang membadali apa yang biasa dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu membawakan makanan. Jadi ibaratnya katakanlah pagi ini ke nenek atau ke janda tua itu membawakan nasi kuning atau nasi bungkus, ya itu dia datang ke situ, ini nek sarapannya, nanti siang atau sore datang lagi, ini nek makan siang makan sorenya. Padahal Ibnu Taimiyah yang sedang dibalik jeruji besi, ya. Tapi tetap ada seperti itu. Kalau ikhwanuna minal jinni yaqumuna bimaqamina, kita masih ingat redaksinya. Mereka itu, maksudnya yang ngasih ngirim makan itu adalah kawan-kawan kita dari kalangan jin. Yaqumuna bimaqamina,
yang mewakili apa yang menjadi pekerjaan kami biasanya. Nah ini karomah ya, mungkin hal yang kurang populer di masyarakat kita yang tentang cerita-cerita itu, tapi ini diabadikan dalam kitab itu dan sangat populer. Dan yang cerita adalah murid beliau sendiri yang tidak diragukan kejujurannya, yaitu Ibnu Qayyim Jauziyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan banyak sekali murid-murid beliau yang luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang bermadzhab Hambali, muridnya bermadzhab Syafi'i, Ibnu Katsir itu Syafi'i, Ibnu Qayyim Hambali. Baik, tidak dapat dinilai kecil suatu amalan manakala amalan itu keluar dari hati yang zuhud. Kenapa? Hati yang zuhud, hati yang tidak punya pamrih, itu orientasinya hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orientasi duniawi, bukan riya, bukan sum'ah. Ya, fa'inau yakhruju naqiyan, amalan itu keluar dari dirinya naqiyan, dalam keadaan bersih, khalisan, murni, nadifan, bersih. Ya, naqi ini khalis, nadif ini sesuatu yang sinonim. Biasa dalam bahasa Arab bertumpuk-tumpuk dengan kosakata yang berbeda maknanya sama. Itu maknanya taukid sebenarnya. Kalau diterjemahkan satu persatu nggak enak. Tapi kalau saya terjemahkan secara secara stilistika bahasa, itu 3 kosakata ini saya terjemahkan. Jadi amalan itu keluar benar-benar dalam keadaan bersih dan murni. Bersih dari apa? Nadifan an awsakhir wa ghaib. Ya, bersih dari kotoran-kotoran hasrat, dari keinginan-keinginan. Wa huwa kaddural al-mukhminah, yang keluar itu laksana mutiara yang sangat berharga, kecil barangnya, mahal harganya. Qaliluha katsirun, meski sedikit. Ya, kita memakai orang memakai cincin, ya, cincinnya itu hanya yang besar, itu hanya wadahnya, tapi yang paling mahal adalah mutiaranya. Qaliluha katsirun, sedikitnya itu banyak karena sangat berharga. Kecil barangnya tapi nilainya luar biasa. Wasaqiruha kabirun, bentuknya sedikit tapi hakikatnya banyak. Karena apa? Dia itu adalah mutiara, ya. Wala kathuru amalun, sebaliknya amalan itu tidak bernilai banyak. Fil haqiqati, pada hakikatnya tidak banyak. Wa ikana kasiran fil dhahir, meskipun lahiriahnya banyak, nominalnya banyak, ya, barangnya setumpuk, ya. Manakala barang itu banyak, tapi barzami qalbin rahibin, tapi keluar dari hati, dari jiwa yang penuh tendensi, penuh keinginan, visi wal khaliqil malik, keinginan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbagi apalah saja, mungkin berbagi kaos. Itu nggak ada bagi-bagi kaos, sekarang udah bagi-bagi kaos misalkan, ya, tapi itu untuk kepentingan itu, ya memang kepentingannya kampanye, ya beruntunglah yang berbagi kaos. Berbagi susu atau berbagi asam folat, asam sulfat, dan macam-macam gitu, ya beruntunglah Anda kampanye ada bebas. Jadi yang tadinya juga tidak ada bagi susu, apalagi mungkin nanti bagi makan siang atau bagi kaos atau apapun, akhirnya merasakan, ya, salah satu keuntungannya, ya. Tidak dianggap banyak suatu amalan yang keluar dari hati yang punya tendensi. Tendensinya visi wal khaliqil malik, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan sang pemilik. Kenapa? Fa'innahu yubriju maksyushan mutaqaddiran di aqdari raqaib fi ghairi khaliqil ardi was samawat. Kenapa? Karena hati itu penuh dan terkotori oleh
noda-noda hasrat fi ghairil khaliqil ati wasallam, hasrat selain kepada Allah, niatnya sudah tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu bahwa kal hijab, seperti batu, qalilatul athman, batu itu walaupun berat, walaupun besar ya harganya tidak mahal. Berbeda dengan mutiara, walaupun kecil, walaupun hanya istilah Jawanya saupil. Saupil itu menandakan kecil nih, penggunaan kata yang kurang sopan. Tapi kalau saupil itu maksudnya sekecil itu, sekecil apapun itu istilah ungkapan dalam bahasa Jawa yang menandakan tak berarti. Kalau dalam bahasa Arab mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu namlah shaghirah min asghari namli. Sekecil semut kecil, ya. Kita sering temukan terjemahannya seberat biji sawi, atau biji sawi ada yang tahu kan? Itu ungkapan bebas. Tapi dzarrah itu namlah, artinya semut kecil yang masuk ke gelas itu tidak mempengaruhi ketika masih ditimbang, itu tidak berarti. Maka sama yang malin sekolah dzarratin khairu yara, sama yang malin sekolah syarru yara itu. Kalau terjemah harfiahnya, siapa yang melakukan amal kebaikan seberat semut kecil, ya, maka dia akan melihat hasilnya. Ya, dalam bahasa kita bebas biasalah, sudah kadung populer seberat biji sawi atau seberat atom. Nah, atom ini memang ya dalam bahasanya darroh, ya, al-kumbulah darnia, bom atom. Itu kan atom adalah partikel yang kecil, tapi kita juga tak paham, karena kalau dibilang atom, saya ingatnya kacang atom. Ya lumayan lah kalau kacang atom, ya. Tapi ya, itu sudah terjadi bias dalam penerjemahan, ya. Tapi maksudnya itu sekecil apapun, seremeh apapun suatu perbuatan akan dipetik hasilnya. Itu. Baik. Fabadal hijarah biqalilatul athman, amalan itu menjadi seperti batu. Harganya tidak mahal. Qalilatul athman, harganya murah. Tak puha kasir malah paha qali, ya, berat, ya, berat kalau dibawa, tapi warna puha qalil. Nah, manfaatnya tidak seberat manfaatnya kecil, ya, berbeda dengan berlian, berbeda dengan mutiara. Orang yang beramal, ya, kadang sekedar mungkin untuk memotivasi untuk sedekah misalkan, atau motivasi untuk melakukan amal ibadah, juga ada mungkin gerakan misalkan duha, ya. Bahkan ada sekolah yang juga setiap hari anak-anak sholat duha. Satu sisi itu pendidikan, tapi sisi lain ketika motivasinya agar kalian menjadi orang kaya. Nah, ini sesuatu yang perlu dikoreksi, karena orientasi demi dada supaya kaya, dan itu banyak sekali. Ya, saya bahkan saya kenal, saya tidak nyebut namanya, orang pengusaha, katanya satu hal yang hampir tidak pernah ditinggalkan adalah sholat duha. Ya, nggak tahu sholat jamaahnya ditinggalkan atau tidak, tapi sholat duhanya nggak pernah ditinggalkan. Kenapa? Yang dipikir itu adalah sholat duha akan menyebabkan seseorang menjadi kaya. Jadi yang dicarinya itu kayanya tadi, bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mau sholat duha? Karena dijanjikan akan kaya. Kenapa dia mau sedekah? Karena dijanjikan rezekinya akan berlimpah. Kalau tidak ada janji, tidak ada iming-iming bahwa sedekah akan menyebabkan rezekinya berlimpah, mungkin dia tidak akan sedekah. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi apa yang dikeluarkan ya semata untuk dunia, itu artinya yang akan kecelik. Betapa banyak orang yang kecelik. Saya berhadapan langsung dengan orang-orang yang kecelik itu, karena orientasinya ya dia sampai juga ada yang memberikan menyedekahkan alfabnya, ya. Karena alfab sudah sesuatu yang mahal, tapi dia pilih sesuatu yang lebih dari alfab, ya kan? Seperti itu. Akhirnya kecelik, ya. Saya punya tetangga di Solo, kaget, ya. Itu punya alfab yang usaha, ada konveksi, karena yaitu orientasi
kalkulasinya ya dasar otak bisnis lah katakanlah begitu. Ya akhirnya ya lenyap dan nggak dapat gantinya. Pikirannya kan kata Pak Ustaz, kalau sedekah itu akan diganti oleh Allah. Mana kosong malu min sodakotin, dengan mengutip hadis Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana kosong malu tidak akan berkurang suatu harta itu min sodakotin karena disedekahkan. Ya kalau nggak ikhlas ya sayang dirinya. Ya kalau semata karena Allah saya punya mobil, ini mau selesaikan masjid atau pondok atau asrama pesantren, nah baru gitu ya. Membangun masjidan kapal fasikotatin barallahu masjidan berjalan. Siapa yang membangun masjid walaupun dia kontribusinya seukuran fasikotatin, seukuran sarang bulu ya. Jadi kalau kita ada sebuah burung kedali atau palet itu ya bikin rumah dari tanah itu, nah itu yang digambarkan kata Nabi, kamu kasih kutotin, orang yang berkontribusi membangun masjid walaupun kontribusinya itu seukuran sarang burung, banallahu lahu baitan berjalan, maka Allah akan membangun rumahnya di surga nanti ya. Apalagi kalau besar, apalagi kalau menanggung salah satu bagian penting dari masjid. Ya, di Batu Taubah itu selalu karpet itu diborong oleh satu orang. Karpet di seluas masjid Batu Taubah itu yang dibawa udah kurang bagus dipindah ke atas dan satu orang itu yang beri karpet ya saat masjid juga dipokoknya di booking ya seperti itu. Maka fazhad fi masiwal maksudil hakiki, ya tinggalkan juhudlah fi masiwal maksudul hakiki, selain dan yang dituju yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaliluka kasiron yakunu qaliluka kasiron, maka apa yang kita keluarkan yang nilainya sedikit itu akan menjadi banyak karena Allah Subhanahu wa ta'ala yakunu qaliluka kasiron. Apa yang kau keluarkan walaupun nominal sedikit, karena memang yang kau miliki ya itu saja yang kau miliki, maka itu artinya akan banyak ya, akan begitu besar, akan menjadi mutiara. Tapi kau meluarkan uang jor-joran, mungkin miliaran, mungkin triliunan, tapi tidak ada orientasi ukhrawi, tidak karena Allah, karena agar orang itu memilih kita, agar orang itu utak budi kepada kita, ya nilainya ya duniawi semata. Coba kalau itu betul-betul sedekah murni semata karena Allah, maka itu akan abadi nilainya. Tapi kalau karena kepentingan sesaat, ya maka tidak akan ada artinya. Wala tarqab fi ghairihi fayakunu qaliluka fayakunu kathiruka qalilan. Jangan berharap fi ghairihi pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fayakunu ghairu kathiruka qalilan, maka yang kau keluarkan meski banyak tapi nilainya kecil, nilainya sedikit. Wala takun kal himari yad'aku bihablil asfar, maka jangan seperti keledai yang memikul kama himari yahmilu asfar, kama wala ini ayat konklusi dari ayat masalah yang bilang Taurat, thumma lam yahmiluha kama hasalil himari yahmilu asfar. Orang-orang yang dipikulkan, dibebankan kepadanya, diberi kitab Taurat, kemudian dia tidak memikulnya sebagaimana mestinya, tidak mengamalkannya, ya, tidak memahami dan mengamalkannya, maka kama hasalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang memikul kitab, ya nggak berguna. Ya, kita mau kasih keledai, ya nggak akan berguna. Ya. Maka orang Arab menggambarkan ketika orang jauh dari Al-Quran dan paham pada Al-Quran, ikuti Imam Hasan al-Banna dalam hadits Selasa, saya terjemahkan kitab itu. Laksana unta yang mati kehausan di padang Sahara, ya. Padahal dia membawa air di punggungnya, ya. Bilbaita yaktul haduma wal ma'fawquhu dia mahmul, ya.
karena qatifil baita yaqtul hadama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, ya, seperti unta yang kehausan di padang Sahara padahal dia membawa minuman. Nah, unta ini binatang yang tahan minum sampai 8 hari tak minum itu kuat, ya. Perjalanan kota Mekah, dari Mekah ke Madinah naik unta tanpa minum itu kuat, ya. Ini kelebihannya. Kalau istilah kita seperti tikus yang mati di lumbung padi, ya. Ya, orang yang punya Al-Quran tapi tidak terarah, tidak terbimbing karena Al-Quran tidak difahami. Wala takut kalkimari, maka jangan seperti keledai yang takut, yang letih bihamil asfar, dengan membawa kitab. Ya, bagi keledai apapun yang dibawa sama saja. Ya, apakah yang dibawa itu yang dipikulkan itu mutiara atau kitab atau buah korma atau dinaiki oleh pemiliknya, ya, sama saja. Maka apalagi itu harus betul-betul maka diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada asal yang mengatakan amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan sedikit, amalan ringan fi sunnatin, tapi amalan itu memiliki landasan sunnah, khairun, itu lebih baik min amalin katsirin fi bid'atin, daripada amalannya banyak tapi amalannya itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, bid'ah, ya. Maka syarat amalan itu diterima kata Qadiyah Al-Yahsabi. Qadiyah ini seorang ulama besar, seorang qadhi yang sekarang itu wilayah tempat tinggalnya masuk wilayah Spanyol, tapi di daratan Afrika. Dan di Maroko itu ada 2 negara bagian Spanyol, ya, ada Sabta, Cita, dan Melilla. Itu 2 negara bagian kecil yang nempel di Maroko. Kota itu indah sekali. Di situ Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsabi, beliau mengatakan amalan itu syarat diterimanya ada 2. Pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti contoh dari Rasulullah, ya. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Begitu juga ikhlas tapi kok nggak ada contohnya juga, tidak ada nggak ada tuntunannya, maka tidak, dia akan sia-sia. Maka amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan kecil tapi sesuai dengan tuntunan, ya, maka itu lebih baik daripada amalan banyak tapi bid'ah, ya. Maka harus ada tuntunannya, harus ada kayak sholat duha. Jadi ada sholat duha setiap hari, ya. Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu, tapi saking semangatnya menambahi tambah lagi berjamaah. Nah, ini kan jadi sesuatu yang mungkin mencontohkan yang mendidik, tapi kan harus juga sesuai. Tidak pernah bagaimana sekolah setiap hari sholat duha berjamaah, khawatirnya nanti itu yang duha lebih utama daripada duhur, karena duhur tidak ada sholat duhur. Kamu mau sholat duhur? Ya sholat duhur. Gimana kan duha? Karena duhur bisa kaya. Kalau setiap hari sholat duha, duhur bisa tidak? Enggak. Berpasaran jadinya. Karena dalam riwayat Aisyah, Rasulullah itu enggak selalu begitu, bahkan jarang, ya, enggak pernah sholat duha illa magi batin, begitu. Saya tulis dalam buku sholat duha, saya kritisi tentang ibadah itu yang sudah populer, ya. Kemudian ada juga asal dari sahabat, ya. Al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-istihadi fil bid'ati. Ini ungkapan lain. Sebenarnya ini saya yakin ini bukan kata-kata Nabi. Nah, yang tadi di dalam kitab ini disebutkan riwayat dari Nabi. Yang bukan riwayat dari sahabat. Ada riwayat dikatakan dari Nabi, tapi sebenarnya asal dari sahabat, ya, seakan-akan dari baginda Nabi. Seperti kafal bil mauti wa'idun itu tidak benar dari Nabi, tapi hadis yang sampai kepada para sahabat saja, asal dari sahabat.
Al-istihadu al-iktisab, kebersahajaan, biasa-biasa saja fi sunnati, tapi dalam menjalankan sunnah khairun itu lebih baik minal istihadi fil bid'ah, daripada sungguh-sungguh luar biasa amalannya dahsyat tapi ternyata amalannya itu fil bid'ah, dalam hal bid'ah. Jadi ungkapan seingat saya ini dari Ibnu Mas'ud, al-iktisab, kebersahajaan ekonomis fi sunnah, di dalam menjalankan sunnah itu khairun, lebih utama minal istihad, daripada kebersungguhan fi al-bid'ah, di dalam melakukan amalan yang bid'ah. Hikmah selanjutnya, hikmah ke-46, husnul a'mali nataiju husnul akhwali, wa husnul akhwali minat tahakkuki fi maqamatil inzali. Husnul amali, amalan yang baik, amalan yang hasan, itu nataiju husnul akhwali, merupakan buah dari kondisi spiritual yang baik. Husnul akhwal, ya, amal itu perbuatan yang konkret, ya, perbuatan jawari. Akhwal itu perbuatan amalan hati. Wa husnul akhwali, begitu juga baiknya kondisi hati, baiknya kondisi spiritual itu minat tahakkuki fi maqamatil injali, itu bersumber dari at-tahakkuk, kemampuannya di dalam fi maqamatil injali, dalam menempatkan diri, ya, menempatkan kedudukan yang Allah berikan. Baik, husnul amal, amalan yang baik macam-macam, baik sifatnya hablum minallah wa hablum minan nas, yang vertikal maupun horizontal, ibadah seperti sholat. Sholat itu kalau amalan, termasuk bacaannya, gerakannya, amalan. Itu kalau semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lahir khusyuan, ya, akan bermakna dan terasa. Wajiban qurratu aini sholat, kata Nabi, kesejukan hatiku itu dijadikan oleh Allah ketika dalam sholat. Ini beliau katakan setelah mengatakan hubbi ilayya minad dunya atibul mar'ah. Aku ini sebagai manusia dibuat cinta kepada dunia. Apa itu? Urusan dunia yang dicintai oleh Nabi, atib wal mar'ah, yaitu parfum, wewangian. Rasulullah suka wewangi, wal mar'ah, dan suka wanita. Ya. Tapi kata Nabi, wajiban qurratu aini sholat, tapi kesejukan hatiku, kebahagiaan yang sejati itu dalam sholat. Walaupun ya dengan istri, ya, bercanda, lomba lari, balap bersama Aisyah dan Sinah, itu manusiawi. Bahkan orang yang anti nikah pun diancam oleh Rasulullah, faman ragiba an sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu tuntunanku, nikah itu ajaranku. Siapa yang tidak suka terhadap ajaranku, yang bukan bagian dari golonganku. Tapi jujur diakui oleh Rasulullah seperti itu, ya, manusia. Bahkan Rasulullah dibenarkan untuk memiliki lebih dari kita, jumlahnya lebih dari 4 istri. Tapi ada aturan bagi para istri Nabi, tidak boleh janda Nabi itu menikah dengan siapapun setelah ditinggal oleh baginda Nabi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Jangan pernah ada yang menikahi istri Nabi setelah ditinggal oleh baginda Nabi. Ya, jadi Aisyah itu ditinggal oleh Nabi menjadi janda itu 20-an tahun. Ya, kalau kita hitung, Aisyah itu membersamai Nabi itu di Madinah 10 tahun, dan tidak berkumpul dengan Nabi hanya 10 tahun. Tapi sebelum itu sudah menikah dengan Nabi, bersama Nabi. Itu diserahkan oleh keluarganya pada Nabi ketika di Madinah. Nah, Nabi bersama Aisyah hidup selama 10 tahun, dan Aisyah menikah dengan Nabi dari umur 7 atau 9 tahun. Artinya Rasulullah meninggalkan Aisyah ketika usianya ya antara 17 hingga 19 tahun. Jandanya itu ya, menjadi janda di usia
usia belasan tahun, tapi tidak boleh menikah lagi. Itu aturan umul mukminin, itu ibunda kaum mukminin. Orang tidak melihat dari aspek itu, melihatnya kok Nabi dibenarkan memiliki istri lebih dari 4, tidak seperti kita, ya. Karena ada hukum yang berbeda, ya. 19 tahun, ya tidak boleh menikah selamanya. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33. Baik. Husnul a'mali as-sadirati minal jawari, kebaikan amal yang lahir dari anggota badan, ya gerakan, sholat, ya kalau kita sholat, atau amalan-amalan membantu orang dan seterusnya itu. Nata itu husnul akhwal, ya. Perbuatan jawari itu buah dari husnul akhwal, baiknya hati. Karena ketika hatinya baik, dia terdorong untuk sholat. Sholatnya berjamaah, sholatnya khusyuk, sholatnya sholat pertama dan seterusnya. Itu nata itu akhwal. Kalau kita bicara sholat, begitu juga infak dan sedekahnya. Jadi yang menjadi pemotor suatu amalan itu adalah husnul akhwal, baiknya hati. Kalau hatinya baik, kita nggak tahu bagaimana baik tidaknya hati seseorang, tapi kita bisa melihat lahiriahnya. Ya, maka kita itu orang itu baik hati. Kenapa orang itu baik hati? Kita katakan karena berusaha kasih bantuan. Kita katakan apa? Orang itu baik hati. Ya kan? Kita katakan orang itu baik hati. Ini maknanya orang itu berbaik hati, memberikan bantuan, memberikan sponsor untuk pengajian, ya, memberikan makan untuk anak-anak yatim, untuk apa, berbaik hati. Atau hal yang lain juga, itu orang didolimi, orang ini dia berbaik hati, tetap dia nggak balas dendam, dia juga tidak mungkin ya, berbaik hati. Itu husnul akhwal, artinya husnul akhwal. Ada husnul amal, ada husnul akhwal. Atau ada nama nggak ini? Husnul. Saya punya kawan namanya husnul khuluq, teman kuliah namanya husnul khuluq, ya. Husnul amal, husnul akhwal, ya. Jadi amalan jawari, ya, itu anggota badan, perbuatan anggota badan yang baik itu lahir dari hati yang baik, atau buah nata itu husnul akhwal. Nah, husnul akhwal itu al-kainati fil qulubi, yang tersimpan di dalam hati sanubari. Hatinya baik, maka amalannya baik. Maka Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat sa'iru al-jasad wa idza fasadat sa'iru jasad. Ala wa hiya qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ya, ada segumpal daging, ya, seonggok organ, gitu. Dikatakan daging, bukan daging itu, yaitu ungkapan kita. Idza saluhat, ketika mudghah itu baik, maka saluha sairul jasad, maka seluruh tubuhnya itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika segenggam organ itu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan, seluruh tubuh. Ala wa hiya qalb, itu adalah jantung, ya. Kalau itu dalam secara anatomi itu, kalau itu jantung, ya. Tapi secara pemaknaannya hati. Kalau kita punya hati nggak? Hati itu ya bukan liver, ya, sebenarnya itu bukan liver, tapi kalau itu adalah jantung, ya, yang mengkali-balik, yang membolak-balik, yang pompa. Kita tidur dia tetap bekerja, nggak pernah berhenti, itu jantung, ya, terus bekerja. Itu kalau, tapi sudah kalah kita kadang mengartikan jantung itu menjadi hati. Tapi ada yang menyatukan jantung hati, ya, si jantung hati. Ya, lagunya itu tahun 80-an, si jantung hati, gitu. Jantung hati. Baik. Wa husnul al-kainati fil qulub, yang ada di dalam jantung, ada di dalam hati. Faman kana haluhu hasanan, ketika halnya itu, keadaannya itu baik, keadaan hatinya, keadaan
jiwanya itu baik, karena fi'luhu hasanan, maka perbuatannya akan turun menjadi baik pula. Ya, terdorong untuk selalu berbuat baik di mana saja dia berada, baik berbuat baik kepada Allah dengan memperbaiki ibadah maupun berbuat baik kepada sesama, membantu, meringankan, ya, mudah membantu, mudah perhatian dan seterusnya. Wa man kana haluhu qabihan, siapa yang kondisi spiritualnya, kondisi hatinya itu buruk, karena fi'luhu qabihan, maka pola perilakunya menjadi ikut buruk pula. Jadi buruknya kelakuan seseorang itu karena buruknya keadaan hati, kondisi spiritualnya itu sakit, maka yang keluar dari organ ya, yang dilakukan oleh organ tubuhnya, ya tangannya, ya kakinya, ya mulutnya, ya telinganya, untuk hal-hal yang tidak baik pula. Wa husnul ahwali, baiknya keadaan hati, keadaan spiritual, al-hasilati ahli qulubi safiyati wal himamil aliyah, yang terdapat pada orang-orang yang memiliki hati yang jernih. Maka hati itu diolah, tazkiyatun nafas, tazkiyatul qulub, ditata, dibersihkan, bukan hanya jasadnya, mandi pakai sabun wangi, ya, pakai sikat gigi dan seterusnya, pakai parfum, tapi hatinya pun lebih penting untuk dibersihkan. Itu pembersihan hati ini, husnul ahwal, ya, ada husnul amal, husnul ahwal. Baiknya amalan, ada baiknya hati, karena hati itulah yang menjadi sumber dari amalan. Wa husnul ahwalil hasilati ahli qulub as-safiyati wal himmatil aliyah, baiknya kondisi spiritual, baiknya hati seseorang yang terdapat pada orang yang memiliki hati yang jernih, wal himmatil aliyah, dan hasrat yang luhur, yang mulia, yang tinggi, itu minat tahakkumi fi maqamatil insan, lahir dari kemampuannya, bersumber dari kemampuannya fi maqamatil insan, di dalam memahami bagaimana Allah mendudukkan dirinya sebagai hamba. Dia diciptakan untuk menghambanya, dia menghamba, itu disadari betul. Pemahaman jinna wal insa dia butuh, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata karena untuk beribadah kepadaku saja. Itu dipahami dengan baik. Itu namanya at-tahakkum fi maqamatil insan. Jadi memahami kemampuannya menerima bagaimana Allah mendudukkan dirinya. Walisarikina ilallahi ta'ala maqaman, orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya banyak maqaman, punya banyak kedudukan, ya. Kama qaumi taubah, seperti kedudukan, maqam di sini artinya manzilah, kedudukan taubah, wal iradah, hasrat, kemauan. Likuli maqamin ada masurut, masing-masing maqam kedudukan itu ada adab, ada syarat-syaratnya. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah 2 jilid menulis Madarijus Salikin, Maqamus Salikin, kedudukan atau tingkatan orang-orang yang menempuh jalan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab merupakan syarah dari Manajilus Sa'irin, seorang yang ditulis oleh seorang ahli tasawuf bernama Imam Al-Harawi, menulis kitab namanya Manajilus Sa'irin, manjilah-manjilah orang yang menempuh perjalanan menuju Allah, disyarah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan judul Madarijus Sa'irin. Baik, ada setiap maqam, setiap kedudukan itu ada surutnya. Ini saya pernah baca kitab itu. Ini maqamul ridha, manzilatul ridha, manzilatul mahabbah dan seterusnya. Faman unzila fiha wa a'ta kullan min mahabba wa tahawakal ahwalu ba'da hasanah. Siapa yang mampu menempatkan dirinya dan memberikan masing-masing haknya sebagaimana mestinya, wa tahaqqa kana ahwalu ba'da hasanah, maka dia keadaan hatinya akan menjadi baik. Wa man anzala fiha wa akhalla bi adabiha, tapi orang yang menempatkannya tapi dia salah, keliru, ya, di dalam menempatkan wa akhalla bi adabiha wa ma yaliku biha wa kharajaha qabla tahqul kana ahwalu muqtala. Kalau dia tidak bisa memposisikan sebagaimana mestinya, sebaik mungkin, wa ma yaliku biha, yang pantas, wa kharaja minha qabla tahqul, dan kemudian dia gagal, ya, karena ahwalu muqtala, maka
jadi aib, jadi cacat. Ya, ala qadri ihtilali, sesuai dengan kecacatan fi maqamati jari, di dalam menempatkan dirinya. Dia sebagai apa? Ya, kalau dia betul-betul maqamul ubudiyah, kedudukan penghambaan itu murni sepenuhnya, maka dia menjadi baik. Maka fa'ti kulli maqamin haqqa, masing-masing maqam berilah sebagaimana mestinya. Wa tahaqquq fihi wal mujibu li husnil ahwal, dan kemampuan untuk membaca, menempatkan diri, ya, itulah yang akan menyebabkan orang itu menjadi baik hatinya. Maka ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal jati dirinya maka akan mengenal siapa rohnya. Satu menit lagi, wa ishadil maqamat wal ahwal ala zari wa hububi. Coba analogikan makom-makom ini, keadaan hati ala zari wa hububi, ya, dianalogikan dengan menanam dan benih yang ditanamkan. Fazalullah dia serofi al-taibah, ini benih yang ditanam di tanah yang subur, munasibatun lahu, yang juga sesuai, cocok, ya, fi faslin, dengan masanya. Jangan, oh ini tanahnya subur, tapi belum tentu cocok untuk tanam kurma. Ini subur, ya, untuk cabai, bukan untuk kurma. Nah, ini munasibah lahu. Oh ya, aku batu taiban, dan itu benih baik, benihnya benih yang unggul. Wa utiyahatuh fimain wa zamanin wa tadi mayakul hatu taiban, dan kemudian dia benih yang baik disemaikan di tanah yang subur dan sesuai, bukan hanya subur. Belum tentu subur itu berlaku untuk setiap benih yang ditanam. Subur dan sesuai dengan, cocok dengan iklimnya dan seterusnya, yakunu habbutai, maka dia akan menjadi baik. Wajarul ladzi ikhtala fi syai'in mimma yanbaghi lahu ikhtala. Tapi kalaupun itu benih baik tapi tidak pada tanah yang subur atau tanah yang sesuai, maka juga tidak akan sesuai, ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini gambarannya, agar hati kita menjadi hati yang baik dan kemudian melahirkan amalan yang baik. Husnul amal min husnul ahwal. Baik, kita tutup sudah surut dan kita akan siap-siap insyaallah reklah tadabbur ke Bandung dan silaturahmi. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.